Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur audit umum. Pada dasarnya, struktur audit baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama. Secara umum, struktur audit terdiri atas 1. Tahap-tahap audit, 2. Elemen masing-masing tahap audit, 3. Tujuan umum masing-masing elemen, dan 4. Tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Struktur audit kinerja. 1. Tahap pengenalan dan perencanaan atau familiarization and planning phase. Ada beberapa elemen, yaitu yang pertama, survei pendahuluan, dan yang kedua, review sistem pengendalian manajemen. 2. Tahap pelaksanaan audit atau audit phase. Ada beberapa elemen, yaitu yang pertama, review hasil-hasil program, dan yang kedua, review ekonomi, dan yang ketiga, review kepatuhan. 3. Tahap pelaporan atau reporting phase meliputi beberapa elemen, yaitu yang pertama persiapan laporan, yang kedua review dan revisi, yang ketiga pengiriman dan penyajian laporan. 4. Tahap penindaklanjutan atau follow-up phase meliputi beberapa elemen, yaitu yang pertama desain follow-up, yang kedua investigasi, dan yang ketiga pelaporan. Selanjutnya yaitu struktur audit kinerja dan elemen. Tahap yang pertama, pengenalan dan perencanaan. Elemennya yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Tahap yang kedua, pengauditan. Elemennya review hasil-hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Tahap yang ketiga, pelaporan. Elemennya yaitu persiapan laporan, review dan revisi, pengiriman dan penyajian laporan. Tahap yang keempat, follow up. Elemennya yaitu desain follow-up, investigasi, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu pengenalan dan perencanaan. Pada tahap pengenalan dan perencanaan, terdiri dari dua elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, survei pendahuluan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Yang kedua, review sistem pengendalian. Pada audit kenangan, audit memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern atau PSI, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menganalisis sistem manajemen organisasi, yang kedua, membandingkan dengan model yang ada, yang ketiga, mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan. Kriteria reliabilitas data. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi menjadi dua area. Yang pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan yang terdiri dari A. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. B. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. C. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. D. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Yang kedua, kecukupan pelaporan data yang terdiri atas A. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. B. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, telaah hasil-hasil program, yang kedua, telaah ekonomi dan efisiensi, yang ketiga, telaah kepatuhan. Komponen audit terdiri dari 1. Identifikasi lingkungan manajemen.
auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami keterbatasan-keterbatasan organisasi. Untuk itu, auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Yang kedua, perencanaan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta keterkaitan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 3. Struktur organisasi. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab yang terkait dengan organisasi. 4. Kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum atau kebijakan publik, yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat yang dimiliki oleh lembaga legislatif dan diformalkan dalam peraturan atau petunjuk administratif yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan suatu organisasi. Pengendalian dan metode pengendalian. Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reliabilitas data keuangan. Pengendalian administratif terdiri dari rencana, metode, dan prosedur organisasi yang berfokus pada efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, ada sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Komponen sumber daya manusia dan lingkungan fisik berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas dan kondisi fisik pekerjaan. 8. Praktik penempatan karyawan. Komponen ini mengacu pada 1. Metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, metode dan prosedur yang digunakan untuk mengatur administrasi penggajian. Yang ketiga, metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Yang keempat, kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan. Yang kelima, ada rencana-rencana tindakan yang disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Analisis fiskal. Analisis fiskal diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomis, dan efektivitas unit organisasi yang dievaluasi. Terakhir, investigasi khusus. Investigasi ini lebih diarahkan pada usaha untuk mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi organisasi. Tahapan pelaporan. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu 1. Persiapan. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis,
serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. 2. Penelaahan merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau audit. 3. Pengiriman meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada audit. Hal terpenting dalam sebuah laporan adalah bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan laporan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja, yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif atau memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja. Keahlian yang perlu dimiliki oleh auditor, salah satunya yaitu keahlian teknis, keahlian manajerial, dan keahlian interpersonal. Keahlian teknis merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan koheren. Keahlian manajerial merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Keahlian interpersonal merupakan keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan audit, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan atas potensi-potensi yang ada. Laporan audit kinerja. Pertama, pendahuluan. A. Umum. B. Surat pengiriman dan memorandum. C. Laporan ringkasan. D. Daftar isi laporan secara keseluruhan. E. Daftar tabel dan gambar. Yang kedua, teks. A. Pendahuluan. B. Badan body, yaitu mencakup pertama pengantar masalah bila perlu. Yang kedua, temuan-temuan. Yang ketiga, kesimpulan dan rekomendasi. Yang C. Komentar auditor. 3. Referensi masalah. A. Footnotes. B. Lampiran. C. Bibliografi. D. Komentar audite jika tidak dimasukkan ke dalam teks. E. Bahan referensi. Langkah-langkah mengembangkan laporan audit. Yang pertama, menyiapkan temuan-temuan secara individual. 2. Mengumpulkan secara referensi yang diperlukan untuk mendukung teks. 3. Menyiapkan teks. 4. Menyiapkan laporan inti. Dan yang kelima, menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Tahap penindaklanjutan. Tindak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapatan apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Di sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: 1. Dasar pelaksanaan follow-up. Dasar untuk melakukan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Manajemen harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau diterima. Jika diterima, apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak. Jika tidak diimplementasikan periode sekarang, kapan implementasi direncanakan akan dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan review follow-up. Perencanaan manajemen memberikan dasar untuk review follow-up berdasarkan prosedur. Hal pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow-up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi.
Yang ketiga, batasan follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Namun, sebaliknya juga dihindari terjadinya follow-up yang overload. Yang keempat, implementasi rekomendasi. Pada audit kinerja, auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. Rekomendasi ini sangat penting untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Implementasi rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat sesegera mungkin dilaksanakan. Yang pertama yaitu implementasi oleh unit kerja. Unit yang diaudit memiliki kesempatan pertama kali untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. Hal ini memungkinkan unit kerja untuk mengevaluasi dan menggunakan rekomendasi yang diberikan oleh staf auditor. Yang kedua, implementasi oleh eksekutif. Manajemen atau eksekutif biasanya menerima hasil audit terlebih dahulu dibandingkan lembaga pengambil kebijakan atau legislatif. Diskusi antara auditor dengan manajemen sebelum laporan audit dipublikasikan akan memungkinkan dihasilkan petunjuk administratif yang didesain untuk mengoreksi permasalahan. Yang ketiga, peranan auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Dalam proses pengimplementasian rekomendasi audit, auditor hanya berperan sebagai pendukung, tidak terlibat langsung di dalamnya. Yang keempat, peranan legislatif dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Lembaga legislatif, baik tingkat pusat maupun daerah, merupakan otoritas tingkat akhir yang dapat mengambil tindakan implementasi rekomendasi secara formal dengan mengadopsi peraturan, mosi, dan sebagainya. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit. Yang pertama yaitu tindakan legislatif secara formal, yang kedua tindakan legislatif secara informal, dan yang ketiga tindakan legislatif melalui anggaran. Yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali secara periodik. Audit kinerja merupakan suatu usaha yang meliputi lebih dari satu periode waktu karena sebagaimana variabel-variabel lain yang berubah-ubah. Kinerja sebuah organisasi juga dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.